بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه وحفظه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat dan sungguh adalah, ayatnya wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Jadi wa in kanat, kata Syekh, ay sarfuka anha, yaitu pemalinganmu dari al-qiblah allati kunta 'alaiha. Jadi pemalingan ketika Allah memerintahkan umat Islam untuk memalingkan wajah ketika sholat dari kiblat yang dulu kepada kiblat yang baru, ya. Jadi wa in kanat, dan sungguh adalah itu, ya, pemalingan itu, la kabiratan, benar-benar syaqqah, berat, susah untuk diterima oleh kebanyakan manusia, susah untuk menerimanya. Nah, gitu. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Jadi ketika kiblat dipalingkan, ada sekelompok orang yang tidak menerima kenapa itu kok harus dilakukan, kecuali orang-orang yang Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, kenapa orang-orang yang Allah berikan hidayah ringan untuk menerima keputusan Allah tersebut? Fa'arafu bidzalika ni'matallahi 'alaihim, maka mereka mengetahui dengan itu, ya, sarful qiblah tuh, pemalingan kiblat itu, nikmat Allah atas mereka. Mereka tahu, ya, dengan dipalingkannya kiblat itu ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Wa syakaru wa aqarru lahu bil ihsan, mereka pun bersyukur, mengakui kepada Allah dengan perbuatan baik yang Allah berikan kepada mereka. Haitsu wajjahahum ila hadzal baitil azim, di mana Allah Subhanahu wa taala menghadapkan mereka ke rumah agung ini. Jadi di situ yang orang-orang beriman pandang ketika Allah memerintahkan mereka untuk memalingkan wajah ketika sholat ke Ka'bah, ada nikmat Allah di situ. Nikmat Allah. Kemudian dengan pengakuan nikmat di situ mereka bersyukur, ya. Apa dia nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Allazi faddalahu ala sairil ard, di mana Allah menjadikan, ya, Ka'bah itu, Allah telah mengunggulkan Ka'bah, bumi di mana ada Ka'bah di situ di atas sekalian bumi yang lain. Jadi ketika dia dijadikan arah Ka'bah, arah kiblat, maka berarti Allah mengunggulkan itu bumi. Gitu. Sehingga di mana-mana dihormati. Ka'bah itu dimuliakan. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan qasdahu, mengunjungi menuju kepadanya. Qasduhu, bermaksud kepadanya. Kita pergi berniat untuk berziarah ke Ka'bah dengan aturan-aturan tertentu, yaitu haji, itu ruknan min arkanil Islam. Allah jadikan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Itu nikmat, ya, nikmat yang diketahui oleh orang yang beriman, sehingga mereka itu mensyukuri nikmat pemindahan kiblat tadi. Orang Mekah tahu nikmat itu, orang Muhajirin tahu nikmat itu, mereka pun mensyukurinya.
orang Ansar tahu nikmat itu, mereka pun mensyukurinya. Nah, gitu. Kenapa? Berarti Ka'bah itu lebih diunggulkan dari yang lain. Kemudian Allah jadikan Ka'bah itu pusat orang berziarah ke sana. Wahadiman lidzunubi wal atham, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermaksud kepada Ka'bah itu menggugurkan bagi segala berbagai dosa dan kesalahan dan dosa-dosa. Berbagai dosa-dosa. Datang ke Ka'bah untuk haji dan umrah, itu salah satu fadilahnya adalah menggugurkan dosa. Nikmat. Falihada, oleh karena ini yang disebutkan tadi, apa yang diketahui oleh orang-orang beriman, khaffa alaihim dzalik, ringanlah atas mereka apa? Pemindahan kiblat. Enggak terasa berat, ringan. Tetapi wasyaqqa ala man siwahum, berat atas orang yang selain mereka. Orang-orang Yahudi berat, tak menerima gitu. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidaklah wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu liyudhi'a imanakum, akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Baca Ustaz Hafiz. Ay ma yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi ta'ala, bal huwa min. Udah dibaca tadi dah. Udah dibaca. Udah, lanjut dulu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, ini apa maksudnya nih di sini? Ada kata iman dan penyia-nyiaan, dan tidak dilakukan Allah. Ai ma yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi ta'ala. Tidaklah ya, ma yanbaghi lahu, tidaklah seyogyanya bagi Allah ya, dan tidak layak ya bagi dengan Allah taala. Bal huwa minal mumtani'ati alaih, bahkan menyia-nyiakan iman itu termasuk dari yang perkara-perkara yang terlarang atas Allah. Nah, itu dia. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan orang-orang yang beriman. Bahkan itu secara hukum akal tidak mustahil terjadi kepada Allah. Fa akhbara, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan annahu mumtani'un alaih, terlarang atas Allah, wa mustahilun, dan mustahil apa? Ay yudhi'a imanakum, Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Jadi di sini pertama Allah itu menjelaskan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini nanti terkait dengan hal-hal kenapa dia turun kalimat itu. Nah, gitu kan? Karena ada asbabun nuzul. Tapi kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya Allah itu prinsipnya tidak akan pernah menyia-nyiakan imannya orang beriman. Sampai nanti di akhirat, orang yang punya iman walaupun hanya seberat zarrah iman tapi tak ada amal, itu pun akan masuk ke dalam surga. Tapi terakhir gitu kan, dah habis semua baru masuk gitu. Wa fi hadza, nah, dan pada ini ya, ini firman Allah tadi, bisyaratun azimatun, ada kabar gembira yang besar, yang dahsyat besar. Liman, bagi orang, manallahu alaihim bil islami wal iman, yang telah Allah kurniakan atas mereka dengan keimanan dan keislaman. Karunianya, bi annallaha, penjelasannya, bi annallaha
yahfazu alaihim imanahum, bahwasanya Allah akan menjaga atas mereka akan iman mereka. Itu berita gembira besar dari Allah. Fala yudhi'uhu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Wa hifdhuhu, dan penjagaan Allah atas iman orang beriman itu naw'an, ada dua macam. Silakan, Tat. Habis. Dua macam penjagaan iman. Wal batalani bi ismatihi lahum an kulli mufsidan. Kulli mufsidin. Kulli mufsidin. Wa mazilin. Wa muzilin. Wa muzilin lahu wa munqisin. Wa munqisin min al-muhmil. Muqlaqi. Muqliqah. Mihan al-muqliqah. Wal ahwa'i saddah. Wa hafaza lahu wa hifdhun lahu wa hifdhun lahu bitamniyatihi lahum wa tawfiqihim lima yazdadu bihi imanuhum fa'il iya wa yutimma bihi wa yutimmu bihi yatimmu ya wa yatimmu bihi iqanihim qanuhum fa'il wa yatimmu bihi iqanuhum fakama ibtida'akum bi an hadakum lil imani fasayahfazuhu lakum wa yatimmu ni'matihi wa yutimmu ni'matihi wa yutimmu ni'matahu bitanmiyatihi wa tanmiyati ajalihi wa sawabihi ajalihi wa tanmiyati ajrihi wa tanmiyati ajalihi wa sawabihi wa hifzuhu min kulli miqdar wa hifzuhu min kulli mukaddir wa hifzuhu min kulli mukaddir bal idza wujidat al-muhmi allati al-maqsud idza wujidat mana dia al-mihanu idza wujidat al-mihanu allati al-maqsudi minha allati al-maqsudu minha tabyinul mu'min as-sadiq minal oke. Nah, jadi ada dua penjagaan Allah terhadap iman ya. Hifdzun 'anil dhiya'i wal butlan. Nah, jadi penjagaan dari dhiya' ya, 'anil dhiya'i penyanyian, penjagaan Allah dari penyia-nyiaan dan pembatalan. Nah, jadi kesia-siaan dan pembatalan. Bi'ismatihi lahum, dengan penjagaan Allah untuk mereka, an kulli mufsidin, dari setiap yang merusak, wa muzilillahu, dan menghilangkan bagi keimanan. Jadi Allah tuh di sini memberikan berita gembira ya, orang yang imannya ikhlas itu akan dijaga imannya dari yang merusak dan dari yang menghilangkan iman. Wa munqisin, dan mengurangkan ya, minal mihanil muqliqah, daripada ujian yang mencemaskan. Wal ahwa'is saddah, hawa nafsu yang menghalangi. Nah, jadi itu maksud pertama. Jadi orang yang ikhlas imannya
yang selalu menjaga iman, yang selalu mengusahakan iman itu terjaga, Allah akan menjaganya dari kesia-siaan, dari pembatalan, dari perkara yang merusak, dari perkara yang menghilangkan iman. Makanya kita selalu dituntut untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian wa hifdhallahu bitanmiyatihi lahum, dan penjagaan untuk iman dengan mengembangkan iman, mengembangkan keimanan, ya, bitanmiyatihi, dengan pengembangan keimanan, lahum, bagi mereka. Jadi iman yang ada itu kalau betul-betul dijaga, dikontrol, itu akan berkembang. Allah akan mengembangkannya. Orang yang selalu mawas diri terhadap iman, maka Allah akan menjaganya. Setelah itu Allah akan mengembangkan iman tadi. Tapi kalau orang acuh tak acuh dengan iman, nah itu dia, ya. Jadi iman itu kapan keluar kapan masuk pun tak tahu kita, kan itu kan. Wa taufiqihim lima yazdadu bihi imanuhum, dan Allah menjaga bagi keimanan itu dengan memberikan taufik kepada mereka terhadap sesuatu yang bertambah dengannya iman mereka. Allah mudahkan hamba untuk beramal sehingga imannya bertambah. Wa yatimmu bihi iqanuhum, dan akan sempurna dengannya tadi, dengan sesuatu itu keyakinan mereka. Nah, itu dia. Fakama ibtada'akum bi an hadakum lil iman, maka sebagaimana Allah mulakan kalian dengan bahwa Ia memberi petunjuk kepada kalian untuk keimanan, ya kan? Fasayahfazuhu lakum, maka Allah akan jaga iman, maka Allah Subhanahu wa taala Allah menjaga akan iman untuk kalian. Nah, jadi kalau Dia sudah memberi petunjuk kepada kita, kita selalu kontrol itu iman, Allah akan jaga iman kita. Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah akan sempurnakan nikmat itu, nikmat iman. Syukur kita dengan iman, Allah sempurnakan nikmat iman. Apa dia? Bitanmiyatihi wa tanmiyati ajrihi wa thawabihi. Allah kembangkan iman kita, Allah kembangkan pahalanya, ganjaran dan pahalanya. Makanya iman itu harus diusahakan untuk berkembang, harus diusahakan untuk tetap dia subur. Nah, gitu. Bagaimana cara mengusahakannya? Kata Rasul, jaddidu imanakum. Kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Kata yang sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak dari ucapan la ilaha illallah. Nah, ini salah satu cara memperbarui iman. Nah, itu di antara sekian banyak cara, gitu. Bahkan wa hifdhihi min kulli mukaddir, dan penjagaan Allah dan penjagaan iman, ya, dengan menjaga iman dari segala yang mengeruhkan, yang merusak iman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Nah, alladzina amanu, orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka adalah orang yang aman. Nah, mereka adalah orang yang akan diberikan petunjuk. Lalu bahkan idza wujidat al-mihanu, apabila didapati ujian-ujian, ya, ujian-ujian, allati al-maqsudu minha, ujian-ujian berupa ujian yang dimaksudkan daripadanya tabyinul mu'min as-sadiqi minal kadhib, itu pembedaan dari orang beriman yang jujur dengan orang beriman yang bohong. Fa innaha tumahhisul mu'minin,
maka ujian-ujian itu akan membersihkan orang-orang beriman. Jadi kalaupun datang ujian, itu hanya akan menambah kualitas iman. Itu dia. Tadi kan orang beriman itu dijaga dari segala yang menghilangkan, yang mengurangkan iman dari ujian gitu kan. Tapi kalaupun datang ujian, itu malah membersihkan iman. Nah, itu. Wa tudhiru sidqahum, dan ujian itu akan menzahirkan kejujuran mereka. Semakin diuji semakin mantap iman. Wa ka'anna fi hadza ihtirazan, seolah-olah pada ini ya, apa yang Allah katakan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, itu ada itu ka'anna, dan seolah-olah itu pada ini kalimat Allah, ucapan Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, itu ada penjagaan. Penjagaan apa? Amma yuqal, dari apa yang dikatakan, inna qawlahu, bahwasanya firman Allah berupa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Jadi untuk menjaga dari kemungkinan ada orang akan mengatakan, firman Allah itu, kami tidak menjadikan kiblat yang dulu kalian di atasnya, kecuali supaya kami tahu siapa yang ikut Rasul dari orang yang berbalik ke belakang. Jangan nanti ada orang mengatakan qad yakunu sababan litarki ba'dil mu'minina imanahum. Kadang-kadang itu menjadi sebab sebagian orang beriman meninggalkan iman mereka. Jadi supaya itu enggak muncul anggapan seperti itu, Allah mengatakan di luar, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, itu dia. Fadafa'a hadzal wahma, Allah pun menolak ini dugaan. Biqaulihi wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Bitaqdirihi, dengan penentuan Allah, li hadhil mihnah, bagi ini ujian, atau ghairiha, atau selainnya. Nah, itu ya. Ini yang pertama. Kata Syekh, wa dakhala, dan masuk fi dzalika, pada tersebut, pada itu, hal itu, maksudnya pada kalimat Allah, firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, itu ya. Apa yang masuk? Mamata minal mu'minin qabla tahwilil Ka'bah, masuk orang yang mati dari kalangan orang beriman sebelum perpindahan Ka'bah. Ini bagaimana sholat mereka? Nah, selama ini sholat menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba Allah perintahkan sholat ke Masjidil Haram, Ka'bah. Lalu bagaimana status sholat mereka, sah atau tidak? Nah, ini dia. Apa dia? Fa inna Allah la yudhi'u imanahum, maka sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, sholat mereka. Nah, sholat dulu sah. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir, kan itu. Fa innallaha, kenapa? Likaunihim imtathalu amrallah, karena mereka itu menjalankan perintah Allah. Wa ta'ata rasulihi, dan menjalankan ketaatan kepada Rasulnya. Fi waqtiha, pada waktunya. Wa ta'atullah, dan ketaatan kepada Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan taat kepada Allah itu? Ya. Apa yang dimaksud dengan mentaati Allah itu? Imtithalu amrihi fi kulli waqtin bihasabi dzalik. Melaksanakan perintah Allah pada setiap waktu dengan yang sesuai dengan waktu tersebut. Itulah namanya menjalankan perintah, taat kepada Allah. Kalau kita lagi sehat, sholatnya berdiri, ya kan? Kalau lagi sakit, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Itu namanya taat. Nah, gitu. Ada juga orang yang katanya taat, tetapi dia melampaui batas.
kemampuannya. Nah, ini namanya berlebih-lebihan. Itu dia. Jadi kalau kita dikatakan taat itu jalankan perintah Allah pada setiap waktu sesuai dengan waktunya, kondisi waktu tersebut, waktu itu. Misal kita berada di satu gurun pasir. Nah, ini contohnya paling gampang kan itu. Cuma ada segelas aqua. Walaupun namanya Adeska kan, tapi bilang orang aqua juga gitu kan. Nah, ini hanya cukup untuk minum. Waktu sholat sudah masuk. Bagaimana kita taat kepada Allah pada waktu itu? Kita bertayamum. Kenapa? Kalau kita minum bisa binasa kita. Ini untuk minum. Jadi kita bertayamum. Lalu ada juga orang berwudu. Masalah air urusan Allah. Takut nanti ghulu ya, berlebih-lebihan dalam masalah itu. Nah, itu dia. Wa fi hadhil ayah, pada ayat ini dalilun. Nah, ada dalil limadhhabi ahli sunnah wal jamaah, untuk madhab ahli sunnati wal jamaah, annal iman, bahwasanya iman tadkhulu fihi a'malul jawarih, masuk padanya perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Maksudnya apa? Penyempurna iman. Jadi kalau kita tuh berbuat baik, iman tuh makin kinclong gitu kan. Kalau berbuat maksiat, imannya kabur. Nah, itu maksudnya. Baik, kita cukupkan dulu di sini. Kita lanjutkan di fiqh sirah An-Nabawiyah. Halaman berapa, Tat? Halaman 20. Halaman 20 alinea ke 1, 2, 3, 4 keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, laqad kanu, sungguh benar-benar adalah siapa? Para penulis sirah. Sirah, penulis sirah Nabawi ya. Yarawna, itu mereka meyakini, annal hadithata at-tarikhiyah, bahwasanya peristiwa-peristiwa yang dinisbatkan kepada sejarah ya, allati, yang yatimmu al-wusulu ila ma'rifatiha, akan sempurna apa? Sampainya ya, sampainya seseorang ila ma'rifatiha, kepada mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah itu ya. Ya kan? Mereka meyakini dhimna nafaqin min hadhil qawaidil ilmiyah, itu masuk dalam terowongan daripada ini kawaid keilmuan. Apa dia? Memahami sejarah, kaidah yang harus difahami oleh seseorang untuk memahami peristiwa masa lalu. Apa dia? Ingat tak? Masih tak? Apa dia harus kita pahami kaidahnya? Yaitu memperhatikan yang diistilahkan dengan ilmu hadis itu qawaid mustalahil hadis, yang berkaitan dengan sanad dan matan. Ada peristiwa sejarah yang sampai kepada kita, lihat siapa yang menyampaikan. Diteliti yang menyampaikannya. Dari orang pertama sampai kepada peristiwa itu dinisbahkan kepada siapa mengatakannya. Itu cara pertama untuk mengetahui keakuratan peristiwa tersebut. Mata rantai orang yang mengatakan. Yang kedua, isinya. Adakah isi dari yang diceritakan itu sesuai dengan berita dari orang yang lebih terpercaya atau tidak? Nah, kalau isinya bertentangan, ada keganjilan, maka yang diterima adalah isi dari peristiwa yang disampaikan oleh yang lebih terpercaya. Nah, gitu. Jadi supaya kita bisa memahami peristiwa itu harus melalui terowongan ini. Nah, gitu. Allati tattasimu bimuntahad diqqah, ya. Yang kaidah-kaidah keilmuan itu bertanda dengan puncak daripada ketelitian. Bertanda dengan
puncak ketelitian. Itu kelebihan Islam, ada istilah sanad. Mata rantai sebuah peristiwa yang dilakukan Nabi itu benar-benar diyakini memang seperti itu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haqiqatun muqaddasah, ia adalah kenyataan yang suci. Ya. Yajibu, yang wajib apa? Antujalla amamal absari wal basair, wajib diperlihatkan di depan mata-mata dan hati-hati, kama hiya, sebagaimana kenyataan itu ada. Itu dia. Kama kanu, sebagaimana adalah para penulis sejarah, yarawna, mereka meyakini, mereka berpendapat, anna minal khiyanah, bahwasanya termasuk dari pengkhianatan. Nah, apa dia? Jadi dulu para penulis sejarah itu memandang bentuk pengkhianatan, ya, pengkhianatan dalam sejarah, allati la tughfar, yang tidak dimaafkan, ya, khianat yang tidak dimaafkan, ya, yarawna, mereka berkeyakinan bahwasanya termasuk perbuatan khianat yang tidak diampuni itu ayun saba minat tahlilati syakhsiyah warraghabatin nafsiyah. Apa dia? Yun saba, ditegakkan, didirikan, dibuat daripada uraian-uraian, ya, pribadi dan keinginan-keinginan pribadi. Maksudnya ketika menulis sejarah, itu sejarah itu dibawa sesuai dengan kepentingan pribadi dia. Nah, untuk mendukung pola pikir keinginan dia dalam sejarah, dia tulis kitab sejarah Rasul, tapi disusun atau dibuat sesuai dengan kepentingan pribadi madhabnya, kelompoknya atau alirannya, bukan sesuai kenyataan. Nah, gitu. Itu yang termasuk pengkhianatan. Allati hiya, yang dianya uraian-uraian fil ghalib, pada umumnya, min in'ikasatil bi'ah, ya. Pada umumnya termasuk dari pengaruh-pengaruh lingkungan, ya. Kadang-kadang lingkungan mempengaruhi kenapa itu muncul, ya kan? Amalan, mazhab, pemikiran di mana seseorang itu hidup itu akan mempengaruhi ketika dia membuat satu tulisan. Wa min thimaril asabiyah, dan dari buah-buah nepotisme, asabiyah. Ayun soba, didirikan hakimun, ya. Hakimun ini fa'ilnya. Jadi pemutus. Nah, jadi tidak dimaafkan. Jadi mereka berpandangan termasuk dari tindakan khianat yang tidak dimaafkan itu bila kepentingan itu dijadikan pemutus, ya. Musallit, yang menguasai. Yastab'idu, yang menjauhkan. Minha, daripada uraian-uraian. Ma yasha, akan apa yang dikehendaki oleh seorang pemutus. Wa yuhawwiru fiha, dan merubah padanya, ya. Seorang pemutus tadi merubah pada kenyataan-kenyataan kama yurid, sebagaimana yang diinginkan. Jadi kalau para penulis sejarah dulu, mereka itu menulis sejarah apa adanya saja, gitu. Sebagaimana yang datang dari nas yang sahih itu saja mereka buat, gitu. Nggak ada kepentingan apapun. Nah, itu maksudnya. Dhaimna hadhil wiqayah, ya. Masuk, ya, pada penjagaan ini, ya. Penjagaan ini minal qawaidil ilmiyah, daripada kaidah-kaidah keilmuan. Wa ala dzalikal asas, dan atas dasar itu, minan nadratil mawdu'iyah litarikh, daripada
Nadhrah itu tinjauan maudhu'iyah, tematik. Litarikh bagi sejarah, wasalat ilaina siratul Mustafa, telah sampailah kepada kita sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena adanya standar ya, untuk dipastikan ini benar-benar sejarah Rasul, kemudian standar itu dipelihara ya, dipelihara oleh para penulis sejarah. Kemudian mereka jadikan asas dalam menyulis sejarah itu berdasarkan tema-tema kehidupan Rasul, maka sampailah kepada kita akhirnya sirah nabawi itu. Dari mulai apa? Bad'an min wiladatihi wa nasabihi, bermula dari kelahiran dan nasabnya Rasul, sampai kepada kita dengan cara yang otentik, yang benar, yang sahih. Kenapa bisa seperti itu kita katakan? Karena orang-orang terdahulu mereka menjaga kaidah-kaidah ilmiah dalam menulis sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bebas dari berbagai macam kepentingan. Nah, itu dia. Ila tufulatihi, sampai kepada masa kanak-kanaknya Rasul juga otentik, jelas, sahih diberitakan. Fa subuwatihi, lalu remajanya Rasul al-yafi'ah yang ceria juga dijelaskan kepada kita. Ila irhasatil khariqah, sampai kepada kejadian-kejadian istimewa yang di luar daripada kebiasaan Rasul. Sebelum menjadi Nabi pun diceritakan kepada kita. Ketika Nabi berdagang ke mana? Ke Syam ya kan? Belum lagi jadi Rasul, itu ada awan yang selalu menaungi Rasul. Itu dijelaskan kepada kita. Allati sahabat, yang membarengi ya, kejadian-kejadian itu membarengi Rasul. Marahil tufulatihi, pada periode kanak-kanaknya Rasul, wa syababihi, dan mudanya Rasul. Nah, itu semua bagaimana bisa sampai kepada kita? Karena adanya penjagaan kaidah keilmuan tadi dalam masalah menyampaikan sejarah, dan kita yakini itu benar terjadi pada Rasul. Nah, gitu. Ila bi'tsatihi, sampai kepada diutusnya Rasul, wa zahiratil wahyi, dan munculnya wahyu, allati tajallat fi hayatihi, yang nampak pada hidupnya Rasul. Apalagi ila akhlaqihi, sampai kepada akhlaknya Rasul, wa sidqihi, benarnya Rasul, jujurnya Rasul, wa amanatihi, dan amanahnya Rasul. Sampai apa lagi? Ilal khawariqi, sampai kepada perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Wal mu'jizat. Nah, ini mu'jizat. Tadi irhas ya. Tadi irhasat, ini mu'jizat. Apa bedanya? Kalau irhasat itu sebelum Nabi jadi Rasul. Kalau mu'jizat setelah Nabi jadi Rasul. Jadi Nabi dan Rasul. Allati ajraha Allah Ta'ala ala yadihi, yang Allah menjalankannya, itu mukjizat di atas tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kepada kita dengan jalan berita yang sahih berdasarkan penjagaan kepada kaidah ilmiah tadi, keilmuan. Apalagi ila marahilid da'wati, sampai kepada periode dakwah. Allati sara fiha, yang Nabi itu berjalan pada periode-periode itu. Litalbiyati amri rabbih, untuk menyambut, mentaati perintah Rabbnya. Wa min silmin, dari masa damainya Rasul. Ya, dakwah pada masa damai. Fadifa'in, lalu pada saat membela dirinya Rasul. Fajihadin mutlak, lalu jihad mutlak. Haitsuma
kapan jihad mutlak itu bisa terjadi? Ada namanya difa, ya. Difa itu membela diri. Ada jihad mutlak. Kalau difa itu misalnya kita ini, negara kita diserang oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negara. Kita di situ difa, ya, membela diri. Tapi jihad mutlak bagaimana? Jihad mutlak itu haitsuma tafa bid-da'wati ila Allah ayu tahdidin. Ketika, ya, di mana saja tafa, mengelilingi berbagai macam ancaman di saat kita melakukan dakwah kepada Allah, maka di situ ada jihad mutlak untuk menghilangkan ancaman tersebut. Sampai ilal ahkam, hukum-hukum, wal mabadi'i syar'iyyah, prinsip-prinsip syariat, allati awha biha ilaih, yang Allah wahyukan dengannya kepada Nabi, Qur'anan mu'jizan yutla, berupa Quran yang melemahkan yang dibaca, wa ahaditha nabawiyatan tashrahu wa tubayyinu, dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dengan adanya manhaj berupa kaidah-kaidah keilmuan yang ditetapkan para ulama dulu dalam menyusun sirah nabawi yang lepas daripada kepentingan, akhirnya yang sampai kepada kita itu murni. Beginilah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. Kenapa mereka tidak berani membawa sirah nabawi itu kepada kepentingan mereka? Karena menurut mereka itu pengkhianatan ilmiah tentang sejarah. Nah gitu. Mungkin itu ya kira-kira mukaddimahnya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.